Akhirnya bisa ngopi lagi depan kosan kayak gini. Untung aja hari ini gue bangun pagi, jadi gak telat deh liatin orang lain pada berangkat kerja. Habis ngopi kayaknya gue mau ke tempat Hayato buat ngajakin dia latihan deh. Udah lama juga gue gak ketemu dia. Wah, lu ternyata udah bangun, Dam. Pas banget kalau gitu. Lah, emang pas banget. Gue juga habis ini rencananya mau ke rumah lu. Ternyata lu duluan yang datang ke sini. Emang lu ada perlu apa mau ke rumah gue? Gue mau ngajakin lu latihan. Lah, lu sendiri ada perlu apa nyari gue? Jadi gini, Dam. Setelah Asura berhasil dikalahin, semua kuil kan udah pulih lagi. Tapi kok kuil air masih belum balik ya? Apa? Serius lu, Hayato? Gue baru tahu nih. Tempat yang dulu jadi lokasi keberadaan kuil air sekarang udah jadi lautan. Kok bisa? Padahal kuil lain yang hancur oleh serangan Asura udah pada balik lagi kayak semula. Oh iya, dengar-dengar lu sekarang udah punya kekuatan level dewa dari Spirit of Light. Mungkin dengan kekuatan lu itu, lu bisa nyari tahu keberadaan Kenta dan kuil air. Kemarin gue emang sempet pakai kekuatan dari Spirit of Light, tapi gue cuma dipinjemin doang buat ngelawan Asura. Setelah gue balik ke bumi, kekuatan itu udah gak ada lagi di dalam diri gue. Harus nyari kemana lagi keberadaan Kenta dan kuil air. Gimana kalau kita coba tanya ke Hayabusa? Siapa tahu dia punya petunjuk buat nyari kuil air. Bisa dicoba sih. Ya udah deh, gue kesana. Lu mau ikut gak? Ikut deh, gabut juga nih di rumah doang. Kayaknya udah cukup latihan kita hari ini. Loh, kok udah cukup? Baru juga jam berapa ini? Sore aja belum? Ya, tapi kan kita udah latihan dari pagi. Emang lu gak capek apa? Capek sih, tapi kita harus latihan lebih keras lagi biar bisa jadi lebih kuat. Jangan bilang lu lupa sama musuh kemarin. Kekuatannya benar-benar di luar nalar. Kalau kita mau sampai di level itu, berarti latihan kita juga harus lebih keras lagi. Buset, kok tiba-tiba lu jadi semangat banget buat latihan? Padahal lu baru pulih dari cedera ketimpa pohon. Apa jangan-jangan gara-gara ketimpa pohon bikin adrenalin lu meningkat kayak gini? Ya secara nggak langsung bisa dibilang kayak gitu sih. Setelah peristiwa kemarin, gue emang jadi sadar sekarang kalau selama ini gue terlalu santai latihannya. Sampai-sampai baru ketimpa pohon aja udah bikin gue pingsan. Makanya sekarang gue lagi semangat banget buat latihan. Kalau gitu oke deh, ayo kita lanjutin lagi latihannya. Si Chow mana? Tadi sih bilangnya mau pulang ganti baju. Soalnya bajunya sobek pas latihan tadi. Nah, itu dia datang. Loh, Chow, ini bukannya baju yang lu pakai dulu pas lu jadi juara turnamen bela diri? Iya benar, masih ingat aja lu. Ya inget lah, kan lu yang ngalahin gue di final. Katanya lu gak akan pakai baju ini lagi kalau udah pensiun. Dengan adanya peristiwa kemarin gue jadi sadar kalau ternyata ancaman bisa datang kapan aja di alam bumi ini. Jadi gue putusin gue akan latihan lagi. Dan gue akan dedikasikan hidup gue untuk menjaga alam bumi. Wah, akhirnya gue akan bisa melihat aksi-aksi dan jurus dari Master Chow. Loh, Maxim, lu juga ada di sini? Gue baru aja nyampe tadi. Katanya Wukong udah balik ke kerajaan monyet. Gue mau ketemu sama dia. Adam bilang Wukong sekarang jadi aneh. Gue juga ngerasain hal yang sama. Entah apa yang terjadi sama Wukong. Padahal sebelum dia berangkat untuk bertarung dengan Asura, dia kelihatannya masih baik-baik aja. Setelah dia berhasil ngalahin Asura, dia jadi berubah drastis.
Terus sekarang dia ada di mana? Di singgasana Raja Monyet. Sama ayahnya? Enggak, Raja Sun Gokong masih berada di tempat persembunyiannya. Kata Wukong sih saat ini keadaannya masih belum aman. Makanya Wukong juga untuk sementara yang mengambil kepemimpinan kerajaan ini. Loh, beneran Sun? Emang masih ada ancaman lagi? Gue juga nggak tahu apa maksud dari perkataan Wukong. Apa itu juga yang jadi sebab di luar semua pasukan kerajaan monyet dalam mode siaga? Itu juga perintah dari Wukong. Dia nyuruh gue menyiapkan semua pasukan kerajaan. Gue harus ketemu sama Wukong sekarang. Gue harus nanya langsung ke dia apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin terjadi sesuatu di salah satu alam? Aku akan coba memeriksanya. Sejauh ini, semuanya masih terlihat aman. Sebentar lagi, salah satu alam pasti akan musnah. Dan itu semua karena kesalahanmu. Berani-beraninya kau masuk alam inferno tanpa permisi. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Kau telah mengganggu rencana Tuan Moros. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Penguasa kegelapan telah dilarang menyentuh alam bumi. Dan itu demi keseimbangan antara seluruh alam. Tapi kau malah membiarkan Zera melampaui kekuasaannya. Tuan Moros hanya ingin menguasai bumi. Tapi Zera berbeda. Dia selalu berambisi untuk memperluas alam arwah. Dan dengan adanya utusan Zera di bumi, sebentar lagi alam bumi pasti akan hilang dilahap oleh alam arwah. Apa? Tidak mungkin. Zera adalah entitas yang selalu diam dan tidak pernah mengusik alam lain. Kau adalah penguasa alam termuda di antara entitas lain. Masih banyak hal yang kau tidak ketahui. Jika alam bumi berhasil digabungkan dengan alam arwah oleh Zera, maka semua itu adalah kesalahanmu. Mungkin saja setelah alam bumi hilang, selanjutnya adalah alam inferno ini.